Assalamualaikum semuanya, kembali lagi dengan saya Dela. Nah, kali ini saya akan kembali nge-review popok, yaitu 3 produk popok. Di antaranya ada Baby Happy, bungkusnya itu kayak gini. Ini udah kosong, udah saya pakai. Kemudian selanjutnya ada Genki Moko Moko. Dan yang ketiga ada Sweetie. Nah, sebelumnya saya juga udah pernah nge-review 4 produk popok. Di antaranya ada dari merek Go-On, Fluffy, Mary, sama satu lagi Mami Poko. Kalian bisa cek videonya di sini. Nanti linknya saya akan tuliskan di description box. Nah, sekarang sebelum saya nge-review lebih lanjut, buat kalian yang belum nyalain tombol notifikasinya atau gambar loncengnya, jangan lupa untuk segera nyalain atau klik gambar loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru di setiap minggunya. So ya, langsung kita mulai. Oke, sebelum saya nge-review gimana pemakaian di saya dari ketiga merek ini, di sini saya akan bahas satu persatu dulu dari packagingnya atau kemasannya dan klaim dari setiap merek. Oh ya, ngomong-ngomong, popoknya ini semuanya sama-sama ukuran L. Walaupun ukurannya L, tapi dia punya range berat badan yang berbeda-beda. Misalnya kayak Baby Happy sama Moko Moko ini, dia range berat badannya itu untuk mana ya, 9-14 kilo. Sedangkan untuk Sweetie dia beda dari Baby Happy sama Moko Moko, dia range badannya untuk 11-15 kilo. Jadi walaupun size-nya sama-sama L, tapi dia punya range berat badan yang berbeda-beda. Nah, oke, kita akan bahas satu persatu, mulai dari klaimnya terlebih dahulu, dan dimulai dari merek Baby Happy. Nah, Baby Happy ini keterangannya ekstra daya serapnya itu 50%, terus tahan hingga 12 jam. Kemudian juga popoknya itu katanya sesuai dengan lekuk tubuh. Dan satu lagi kelebihannya adalah di sini tuh ada indikator untuk melihat apakah popoknya penuh atau enggak. Jadi seperti ini gambarnya. Jadi katanya kalau popoknya penuh, warna si bagian popoknya itu, si gambarnya nanti akan memudar. Nah, itu dia kelebihannya. Kemudian untuk melihat tanggal expirednya kapan, ini gampang banget. Di Baby Happy dia udah dicantumin tanggal expirednya. Biasanya kan kalau popok itu keterangan expirednya 3 tahun atau ya sekian tahun lah dari kode produksi atau tanggal produksi, maksudnya ya dari tanggal produksi. Tapi kalau Baby Happy ini udah ada keterangan kapan dia expirednya, jadi kalian nggak usah perlu capek-capek mikir lagi. Next, selanjutnya ke Genki Moko Moko. Ini juga daya tahan penyerapannya hingga 12 jam. Kemudian klaimnya juga bebas iritasi dan juga bebas gerak. Kemudian dari Genki Moko Moko, dia ini ada label sertifikat MUI-nya gitu di sini. Jadi walaupun ya cuman sekedar label MUI, tapi kadang memang ada beberapa ibu-ibu, dan kayaknya banyak juga sih ya, banyak ibu-ibu yang nyari sesuatu tuh nggak mau kalau misalnya nggak ada label MUI-nya. Jadi untuk tanggal expirednya di sini juga udah ada langsung keterangan kapan expirednya di bagian bawah. Selanjutnya kita ke Sweetie. Di sini keterangannya adalah dapat menyerap 7 kali pipis, kemudian juga ekstra lembut. Dan klaim dari Sweetie ini di bagian karet pinggangnya itu elastis dan lembut. Nah, perbedaannya untuk melihat tanggal expirednya dibandingkan Genki Moko Moko sama Baby Happy, untuk Sweetie ini keterangannya adalah 3 tahun dari kode produksi. Jadi kalian mesti cari dulu di mana kode produksinya untuk melihat kapan tanggal expirednya. Nah, jadi ini contohnya tanggal produksinya itu tanggal 8 bulan 9 kalau nggak salah ya, tanggal 8 bulan 9 2020, dan keterangannya expirednya itu 3 tahun dari kode produksi. Jadi 3 tahun dari 2020, maka si Sweetie ini nggak bisa dipakai. Jadi kalau misalnya kalian nggak nemuin tanggal expired di kemasan popok, kalian bisa cek di bagian keterangannya ini tuh expirednya setelah berapa tahun dari kode produksi. Nah, itu dia mengenai review, klaim, dan packaging setiap merek popok. Dan selanjutnya kita langsung ke bagian popoknya. Oh ya, for information, anak saya berat badannya 11 kg. Jadi mungkin penilaian saya dari review popok ini akan berbeda dengan pengalaman kalian atau penilaian kalian, karena setiap orang pasti punya review yang berbeda-beda dan kondisi kulit setiap anak juga pasti berbeda-beda. Kalau misalnya ada hal yang mungkin gak sesuai dengan review kalian atau pengalaman kalian, monggo kalian share di kolom komentar, siapa tahu bisa ngebantu teman-teman untuk cari informasi lebih lanjut mengenai ketiga popok ini.
Dan langsung aja kita akan bahas dari popok dari Baby Happy. Nah, untuk Baby Happy dia tuh seperti ini bentuknya. Dia nggak terlalu panjang tapi agak sedikit lebar, besar dan kotak gitu. Dan untuk ngebedain mana depan belakangnya juga gampang karena ada tulisan front. Dan untuk bagian karet pinggangnya tuh seperti ini. Dia agak panjang gitu ke atas dan melar, nggak kaku. Bagian sampingnya tuh seperti ini, dia ada rumbai-rumbainya kayak gitu. Kalian bisa lihat kan kalau Genki Mokomoko ini bentuknya lebih panjang dibandingkan Baby Happy. Dan untuk bagian gambar itu seperti ini, dia gambarnya lebih lucu. Kayak untuk keterangan di mana depan dan belakang, kalian bisa lihat di sini ada tulisan hadap depan, tanda panah ke atas. Untuk bagian karet itu seperti ini. Pinggangnya dia agak lebih kenceng sedikit dibandingkan Baby Happy, tapi nggak kenceng-kenceng banget dan tetap elastis. Bagian sampingnya tuh seperti ini, dia nggak ada rumbai-rumbainya, dia lebih flat gitu dibandingkan Baby Happy. Untuk Sweetie dia seperti ini, ukurannya menurut saya dia paling pas, jadi nggak terlalu besar, nggak terlalu panjang juga. Kalau dibandingkan Genki Mokomoko sama si Baby Happy, ini menurut saya ada di tengah-tengahnya. Jadi kalau misalnya Mokomoko tuh panjang, nah kalau si Baby Happy itu dia lebih lebar, sedangkan kalau si Sweetie ini menurut saya paling pas. Nah, untuk karetnya seperti ini, dia nggak terlalu kencang dan juga tetap elastis. Untuk bagian sampingnya seperti ini, flat gitu sama kayak Genki Mokomoko. Well, sekarang kita lanjut mana bagian dalamnya yang menurut saya paling halus, dan ini tuh nggak bisa dilihat dari layar kamera, harus diraba secara langsung. Menurut saya ini ada dari Baby Happy. Setelah saya raba-raba dan saya amati, ini Baby Happy yang paling halus. Tapi bukan berarti Genki Mokomoko sama Sweetie ini kasar, karena kalau kasar pasti nggak akan dijual dan nggak layak pakai untuk anak-anak. Tetap halus, cuman menurut saya sih lebih halus merek Baby Happy, itu menurut saya pribadi, dibandingkan Genki Mokomoko sama Sweetie. Nah, sekarang lanjut nih, mana daya serap yang paling bagus menurut saya pribadi. Oke, jadi di sini saya udah punya air mineral. Ini tuh isinya kurang lebih 270 ml. Anggap aja ini air pipis gitu ya. Dan sekarang langsung aja kita tuangin. Ini saya udah pegang Mokomoko, jadi langsung aja dituangin pelan-pelan. Kelihatan gak sih di kamera? Nah, jadi ini tuh bagian dalamnya waktu habis dikasih air, dan dia lumayan cepat meresap. Terus dia tuh kayak gini kalau misalnya penuh seperti ini. Dia nggak basah gitu di bagian luarnya, dia tetap kering. Terus kita lanjut ke merek Sweetie, jadi ini dituangin aja. Ini dia kalau udah dikasih air, perbedaannya ini Sweetie, ini Genki Mokomoko. Oke, jadi yang terakhir kita coba ke merek Baby Happy, dituangin air ke bagian dalamnya, kita lihat seberapa cepat penyerapannya dibandingkan Genki Mokomoko dan Sweetie. Nah, jadi katanya kan diklaimnya kalau si pampersnya itu penuh untuk Baby Happy, dia tuh indikatornya bakal pudar. Nah, ini udah aku bandingin dan kalian bisa lihat, ini yang tadi saya kasih air, dia tuh warna bagian gajahnya itu memudar, sedangkan ini yang masih baru saya ambil, jadi dia gambar gajahnya itu masih ada gitu loh. Nah, ini ngebantu banget sih buat kita yang kadang sibuk gitu ya, untuk emak-emak. Jadi kalau untuk ngetahuin pampers yang udah penuh atau belum, ya tinggal dilihat aja sih indikator yang warna orange ini. Jika udah pudar berarti artinya pampersnya sudah penuh. Di sini juga saya mau bandingin bagian dalamnya, dilihat dari secara detail. Untuk Baby Happy ini bagian dalamnya ternyata paling cepat kering di antara Mokomoko dan Sweetie. Ini paling cepat kering. Ini kalian bisa bandingin dengan
mereknya Genki Moko Moko. Jadi agak sedikit apa ya, licin-licin gitu, mungkin buat kasih efek kelembapan kali ya. Dan ini untuk merek Sweety. Nah, untuk merek Sweety dalamnya kalau udah kena air tuh seperti ini. Jadi ini saya bandingin lagi sekali lagi. Ini Sweety, ini Genki Moko Moko. Ini Sweety, ini Genki Moko Moko. Dan satu lagi nih Baby Happy, ini tuh yang paling kering banget. Dan untuk Genki Moko Moko dan Sweety karena dia ada kayak gelnya gitu, kerasa di bagian tangan. Jadi dia kayak ada bagian yang licin-licin gitu. Mungkin fungsinya untuk menjaga kelembapan atau apa, saya juga kurang tahu. Yang jelas dari ketiga produk ini yang paling super kering adalah dari Baby Happy. Dari review saya pribadi, jujur saya selama pemakaian 3 popok ini di anak saya belum pernah sama sekali ada kata bocor, kecuali pup ya. Kalau pup, karena memang anak saya itu kadang kalau pup banyak, kadang ya masih suka bleber gitu ya di bagian samping-sampingnya walaupun sedikit. Tapi kalau untuk pipi sama sekali nggak pernah, karena memang saya itu nggak pernah makan popok terlalu lama, which is paling lama 6 jam itu udah saya ganti lagi popoknya. Dan untuk pemakaian 3 popok ini sama sekali nggak bikin iritasi di kulit anak saya, karena memang kembali lagi kulit setiap anak itu berbeda-beda. Dan alhamdulillah anak saya cocok dengan ketiga produk ini, dan mungkin karena pakainya juga nggak terlalu lama jadi nggak menimbulkan iritasi di kulit anak saya. Dan dari ketiga produk ini semuanya sama-sama nggak bikin sakit di bagian pinggang, nggak terlalu bikin. Cuman so far kalau untuk pakai Moko Moko dia tuh agak sedikit bentuknya kan panjang, jadi kalau pas dipakai tuh ya memang agak sedikit apa ya, turun ke bawah gitu, ngerti lah ya maksudnya. Dia agak turun ke bawah gitu pada saat dipakai, apalagi kalau misalnya pampersnya mulai agak penuh gitu. Dan untuk nyobeknya mana yang paling gampang, sebenarnya semuanya sama-sama gampang, tapi menurut saya yang paling gampang buat nyobeknya adalah Baby Happy, itu paling gampang nyobeknya gitu ya. Dan mungkin itu aja sih review saya kali ini, dan kalian udah bisa lihat detail popoknya seperti apa, kemudian tadi penyerapannya seperti apa. Dan dari ketiga produk ini semuanya kurang lebih sama-sama bagus, nggak ada kekurangan yang bikin efek yang fatal gitu, karena pasti semua popok ini juga pasti sudah melalui uji coba gitu ya. Dan itu dia review saya kali ini. Kalau misalnya kalian mau share review kalian, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Dan apabila ada kesalahan kata di video ini, saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next video. Bye.